guys, selamat datang di Vinu Hatarat. Apa kabar kalian semua? Ya, semoga kabar kalian selalu baik, selalu sehat, selalu dilindungi sama Yang Maha Kuasa. Amin. General reading kali ini saya ambil tema auramu dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekatmu. Ya, saya ingatkan ini general reading, nggak akan semuanya resonate ya, karena ini pembacaan umum, energinya banyak orang, jadi bisa resonate, bisa enggak, bisa sebagian aja yang resonate, atau bisa semuanya resonate buat kamu. Jadi ambil positifnya aja, ambil yang baik, ambil yang bermanfaat, dan jangan lupa selalu serahkan semuanya kepada Yang Maha Kuasa. Oke, saya satu dulu satunya. General reading, auramu, dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekat. Auramu dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekat. Queen of Wands. Auramu. Ini tangguh, ketangguhan. Jadi aura yang pertama kali orang sadari dari kamu, aura yang kamu pancarkan ini adalah ketangguhan, kemandirian, kepercayaan diri. Dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekat kamu? Perasaannya tuh perasaan penasaran dan ada sebagian orang yang merasa pengen dong kayak kamu, gitu ya. Pengen dong kayak kamu ya kemandirian kamu, ya ketangguhan kamu, kepercayaan diri kamu. Itu kadang ada yang membuat orang merasa minder, ya, merasa dirinya itu nggak layak, gitu ya. Terutama ini untuk orang-orang yang masih suka membandingkan diri, ya. Orang-orang yang masih melihat dirinya itu nggak layak dan melihat kamu itu kayak bersinar banget gitu. Ya, dan ada perasaan seandainya aku bisa kayak kamu. Ya. Perasaan minder. Dan ada juga yang kagum, ya, ada yang kagum dengan kemandirian kamu, dengan ketangguhan kamu. Dan di sini untuk orang-orang yang kagum gitu ya sama kamu, itu karena kamu tuh sudah mampu nge-handle hidup kamu. Ya. Kamu sudah tidak bergantung sama orang lain, sudah tidak bergantung sama penilaian orang lain, tidak bergantung pada persetujuan orang lain. Kamu tidak bergantung pada pengakuan, gitu ya. Karena kamu udah selesai dengan diri kamu udah menerima diri kamu, gitu ya. Kamu udah berdamai, sudah selesai, dan kamu menerima diri kamu apa adanya. Dan kamu tahu apa yang baik untuk kamu, apa yang nggak baik untuk kamu. Jadi ketika kamu mengambil sikap, mengambil tindakan, mengambil keputusan, kamu sudah tidak meminta persetujuan dari orang lain ya karena kamu paling tahu diri kamu sendiri. Dan itu yang dikagumi gitu ya dari sebagian orang yang ya mungkin di sini lebih kayak energinya lebih setara sama kamu. Gitu ya, orang-orang yang mengapresiasi kamu gitu ya, mereka kagum dengan kemandirian kamu, terutama kamu yang tidak butuh lagi
validasi, tidak lagi butuh pengakuan. Ya, aura kamu. Kamu tuh orang yang asik. Aura kamu. Aura kamu tuh ringan. Pembawaan kamu tuh ringan. Dan orang-orang di sekitar kamu tuh merasa ringan banget kalau lagi sama kamu. Ya, di sini kamu lebih suka kalau ngobrol ya. Kamu lebih suka membicarakan saat ini. Kamu mungkin juga kadang membicarakan masa depan. Ya. Apa yang akan kamu lakukan gitu ya. Tapi lebih seringnya sih kamu kayak lebih suka untuk membicarakan saat ini. Dan kamu tidak suka untuk membicarakan masa lalu. Ya karena kamu udah selesai dengan masa lalu kamu. Kamu udah berdamai. Makanya pembawaan kamu ringan, pembawaan kamu santai gitu ya. Dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekat kamu ya? Energi itu kan menular ya. Perasaan kamu ringan dan orang-orang juga merasa ringan saat di dekat kamu. Gitu ya. Rasanya nyaman, nyaman aja gitu. Karena kamu udah selesai dengan masa lalu kamu udah memaafkan, udah tidak ada penyesalan, gitu kan? Kamu udah move on dan kamu fokus pada saat ini dan ya apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Gitu. Auramu dan bagaimana orang-orang di auramu. Hmm. Aura yang kamu pancarkan itu kayak bodoh amat gitu ya. Bodoh amat. Kamu tuh nggak takut ditinggalkan. Kamu juga tidak takut untuk meninggalkan. Gitu ya. Kamu tuh sangat simpel untuk ngejalanin hidup ini. Yang nggak suka silahkan pergi. Yang suka sama aku bertahan di sini, oke. Okay. Yang nggak suka monggo pergi. Gitu. Udah sesimpel itu. Jadi kamu nggak drama, ya nggak banyak drama. Dan memang nggak suka drama gitu ya. Dan untuk orang-orang yang suka drama, kamu akan cut off. Kamu jaga batasan. Kamu jaga jarak. Dan ya bodoh amat gitu ya. Perasaan mereka bukan tanggung jawabku. Betul. Tapi di sini aku juga akan menjaga perasaanku. Gitu. Dan perasaannya saat dekat sama kamu, ya untuk orang-orang yang drama mungkin nggak akan nyaman di sini ya. Dengan ketegasan kamu. Gitu. Dan orang-orang akan berhati-hati. Ya. Pokoknya jangan bikin masalah gitu ya. Jangan sampai bikin masalah kalau sama kamu. Kalau bikin masalah, bikin drama, ya kamu ya mereka akan kehilangan akses ke dalam hidupmu gitu ya karena kamu tidak mentoleransi drama. Ya. Kamu berani untuk cut off orang-orang yang berisik. Gitu ya. Auranya aura tegas. Orang yang tegas. Orang yang tahu bagaimana menyelesaikan setiap masalahnya dalam hidup. Gitu ya. Apalagi untuk hal-hal sepele. Gitu ya. Hal-hal sepele seperti drama-drama receh. Gitu tuh nggak begitu mengganggu. Kamu mudah untuk meng-cut off. Gitu ya. Karena aku rasa di sini sebagian besar dari kamu tuh sudah mengalami masa-masa sulit. Kamu udah terbiasa diasah. Ya, udah terbiasa diasah oleh masalah. Makanya bagaimana kamu menyelesaikan masalah? Ya, kamu tuh udah terbiasa untuk mengatasi setiap masalahmu, menyelesaikan setiap masalahmu sendirian. Gitu. Ya. Auramu dan bagaimana orang-orang?
Bagaimana perasaan orang-orang saat dipakmu? Auramu. Iya, ini sebenarnya tuh aura kamu tuh enak gitu ya, enak dilihat. Auramu tuh nyaman, nyaman untuk dilihat, enak dipandang, sedap dipandang. Tapi auranya juga ada aura gimana ya? Ada kepiluan, pilu. Ada kesedihan yang kamu simpan di matamu. Ada kesedihan yang kamu simpan di matamu. Ya, mata itu nggak bisa bohong. Tatapan itu nggak bisa bohong. Tapi di sini ya, yang menjadikan kamu tuh menarik, yang menjadikan kamu tuh enak gitu tuh, ini dari luka kamu. Ya, kamu pernah terluka yang begitu dalam. Ya, namun kamu memilih untuk belajar. Ya, kamu memilih untuk bangkit dan kayak gimana ya? Ya mau nggak mau kamu harus menerima rasa sakit hati itu. Ya, mau nggak mau kamu harus bertahan di situ. Dan tapi dari rasa sakit itu ada kedewasaan, ada kebijaksanaan. Nah, aura itu muncul ya, aura yang menarik itu muncul dari kedewasaan kamu, kebijaksanaan kamu. Ya, jadi sekali orang lihat itu, ya memang aura kamu menarik, tapi orang bisa ngebaca. Kamu pernah mengalami masa-masa sulit, ya masa-masa yang nggak nyaman. Ya, tapi kamu berdamai. Karena kamu sudah berdamai sekarang dengan luka kamu, trauma kamu, dengan sakit hati kamu. Gitu ya, makanya kamu menjadi enak dipandang, sedap dipandang. Gitu ya. Walaupun ya perasaan orang saat di dekat kamu ya memang masih ada beban gitu ya. Masih ada beban yang kamu simpan di batin kamu. Dan orang-orang yang peka itu akan bisa merasakan beban di hati kamu. Tapi karena kamu memilih damai, ya kamu memilih ikhlas, kamu memilih legowo, kamu memilih untuk memaafkan, ya sekarang energi kamu tuh lebih ringan aja, lebih damai. Auramu dan bagaimana perasaan orang-orang tadi, Pak? Nah, auramu, ya kamu orang yang mode serius. Mode serius. Ya, mode-mode orang yang tahan banting. Fokus bekerja. Ya, fokus menata karir. Fokus pada finansial, fokus pada pekerjaan, gitu ya. Memang kadang kamu terasa garing ya. Kamu tuh terasa serius. Kamu tuh kadang terasa membosankan. Gitu ya. Aku apa adanya aja, gitu ya. Memang orang tipikal orang-orang yang pekerja keras. Ya, orang-orang yang suka bekerja, orang yang fokus pada pekerjaan, workaholic, gitu kan. Ngebosenin, gitu. Ya. Kadang untuk diajak bercanda itu kaku, gitu ya. Karena memang fokusnya bekerja, gitu. Ya. Dan orang itu akan cepat, orang tuh gimana ya? Untuk orang-orang yang enjoy, orang-orang yang happy, orang-orang yang menikmati hidup, hidup gitu ya. Orang-orang yang kayak udah hidup tuh dibawa ngalir aja gitu kan, santai. Itu memang akan bosen gitu kalau sama kamu. Karena kamu tuh nggak seru, kamu tuh serius gitu ya. Kamu fokus pada pekerjaan gitu. Tapi untuk orang-orang yang memang
seenergi sama kamu, sevibrasi gitu ya. Orang-orang yang sama-sama workaholic, orang-orang yang sama fokus pada pekerjaan, itu akan lebih seru karena bisa bertukar pengalaman gitu ya. Kamu lebih seru untuk diajak ngebahas pekerjaan. Dan untuk orang-orang yang sevibrasi sama kamu ya, sama-sama orang yang suka bekerja itu akan seru. Ya, seru untuk sama-sama ngebahas pekerjaan. Gitu. Ya. Auramu dan bagaimana orang-orang saat bersamamu? Ya, 2 kartu. Ini Virgo. Ya, kamu orang yang fleksibel. Kamu dimanapun itu, ya kamu mudah untuk beradaptasi. Jadi auramu ini adalah aura yang, ya, kamu bisa kayak, ya tinggal di mana tempat gitu ya. Kalau emang modenya lagi serius, ya kamu juga bisa serius. Ya auramu akan serius kayak gitu kan. Kalau lagi mode bekerja, kamu akan serius. Ya auramu juga akan serius. Gitu. Kalau lagi di circle yang ya santai gitu kan, lagi nggak bahas kerjaan, lagi santai, orang-orangnya orang-orang santai, kamu juga bisa untuk ya ngalir gitu kan, ceria. Jadi auramu yang terpancar itu adalah ya fleksibilitas, fleksibel aja gitu ya. Kalau lagi mode serius, serius. Kalau lagi mode happy, ceria, ya udah, kamu pun bisa untuk ceria. Kamu bisa untuk bercanda, bergurau, gitu. Auramu, auramu, ya. Ini yang aku rasakan itu kekuatan mental, ketahanan mental. Itu yang langsung bisa kebaca auranya. Iya, kamu tipikal orang, kamu tuh nggak mudah untuk ditumbangkan, nggak mudah untuk dijatuhkan, gitu. Dan di sini aku rasa kamu sudah banyak sih ya mengalami pasang surut kehidupan. Pengalaman hidup kamu tuh udah banyak. Dan mengapa sekarang kamu menjadi orang yang tahan banting, gitu kan? Ya, punya ketahanan mental yang kuat, yaitu karena kamu udah teruji, kamu udah diuji di sini ya, gitu. Dan bagaimanapun orang mau berusaha untuk menjatuhkan kamu, ya kamu akan tetap bertahan di situ. Kamu gak akan jatuh, gitu ya. Ibarat kayak kamu ada orang yang berusaha untuk ngedorong kamu tuh gak akan mudah untuk jatuh, gitu. Dan bagaimana perasaan orang-orang saat dekat kamu? Ya ada kekaguman, ada iya apresiasi. Tapi ada juga sebagian orang yang nggak nyaman. Magician. Ya, kamu seorang magnet. Ya, auramu tuh aura bintang. Ya, kamu seorang bintang. Ya, tapi di sini bukan berarti kamu tuh harus menjadi seorang selebritis. Bukan, gitu ya. Tapi lebih kayak kamu tuh akan menarik gitu ya. Apa yang kamu ucapkan. Apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, itu yang akan datang ke kamu gitu. Makanya di sini ya kamu harus lebih berhati-hati karena seorang magnet, ya kamu tuh seorang
magnet, penarik, manifestor. Jadi usahakan gitu ya, apapun yang kamu ucapkan, apapun yang kamu pikirkan itu adalah hal-hal yang baik. Ya, ya memang kadang hal-hal yang negatif itu pasti akan, ya, kadang akan ada muncullah pikiran-pikiran negatif ya. Dan itu kan akan menimbulkan perasaan negatif. Tapi ini adalah bagaimana kemampuan kamu untuk mengontrol, mengendalikan pikiran negatif tersebut. Gitu. Ya. Dan mungkin ada sebagian dari kamu yang nggak menyadari, tapi sebenarnya ya, kalau kamu pahami, gitu, apa yang kamu ucapkan, mungkin kadang kamu tuh sebenarnya nggak serius gitu ya, kalau kamu ngomong tuh nggak serius, tapi itu kejadian. Entah itu untuk diri kamu, entah itu untuk orang lain, gitu ya. Jadi apa yang kamu ucapkan, itu akan terjadi. Makanya ya sebaiknya ucapkan hal-hal yang baik, ucapkan hal yang positif. Jaga pikiran kamu, jaga perasaan kamu, jaga prasangka kamu, gitu ya. Karena kamu magnet, kamu menarik. Jadi ucapan kamu itu menarik kejadian. Pikiran kamu menarik kejadian ke dalam hidup kamu. Apalagi kalau kamu berdoa. Gitu. Ya. Auramu dan bagaimana perasaan orang-orang saat di dekatmu. Ya. Ini aura orang yang apa ya? Kayak pantang menyerah gitu kan. Selalu maju. Orang yang gigih. Kalau udah punya kemauan, pokoknya harus dapat. Pokoknya harus kena. Gitu. Kamu punya kemampuan ya, punya kemauan, kegigihan. Dan kamu akan selalu menyelesaikan apa yang kamu mulai. Gitu ya, apapun rintangannya, kamu akan hadapi. Gitu. Oke, ya, di sini zodiak yang paling kenceng yang aku rasakan itu ada di Virgo, ya, Virgo, Taurus, Capricorn, tapi Virgo lebih kenceng. Kemudian Leo, hai Leo, Gemini, Libra, Aquarius, kenceng di Gemininya. Ya, ada Pisces, Cancer, Scorpio. Ya, lebih kencang di Pisces. Ya, Pisces. Oke ya, sekian dulu readingannya ya. Dan terima kasih yang udah menonton sampai selesai. Ya, terima kasih yang udah like, comment, and share video saya. Terima kasih yang udah mendukung channel saya dengan subscribe channel saya. Doa yang terbaik untuk kalian semua. Oke, sekian dulu readingannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.